Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi tanggal 9 Januari, kebahagiaan akan penemuan. Wahyu 10 ayat 9. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya, supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah. Dia, di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Wahyu 10 merupakan selingan yang menarik dalam alur 7 sangkakala. Dari pembelajaran Wahyu 9 ayat 13 dan 11 ayat 15 sampai 18 jelas bahwa Wahyu 10 terjadi antara sangkakala ke-6 dan ke-7. Jelas juga bahwa bunyi sangkakala ke-7 berkaitan dengan peristiwa-peristiwa pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Ketika pemerintahan dunia ini menjadi pemerintahan Tuhan, kita dan Dia yang diurapinya, dan kemudian ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Wahyu 11 ayat 15. Fokus utama dari pasal 10 adalah sebuah kitab kecil, ayat 2, 8-10, yang menurut bentuk kata kerja di ayat 2 akan dibuka materainya pada akhir zaman dalam konteks pasal tersebut. Sekarang perjanjian lama memberitahu kita bahwa hanya satu kitab yang akan dimeteraikan sampai akhir zaman. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan tentang kitab Daniel akan bertambah. Cukup menarik. Kitab Daniel hanya memiliki 2 bagian yang secara jelas disebutkan akan tetap dimeteraikan sampai akhir zaman. Yang satu berkaitan dengan nubuatan tentang waktu 1260 tahun di pasal 12. Lihat di ayat 7-9. Yang lainnya adalah Daniel 8 ayat 26 seperti tertulis. Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Joyce Baldwin dalam komentarnya tentang Daniel 12 ayat 4 dengan cermat mencatat bahwa ulasan mengapa Daniel harus merahasiakan 2 penglihatan terakhirnya itu adalah karena penglihatan tersebut belum relevan. Dalam pasal 8 ayat 26 dan 12 ayat 9. Setidaknya tidak dalam semua detailnya. Seperti yang ditunjukkan Leon Wood dalam komentarnya tentang Daniel 8 ayat 14. Karena satu-satunya yang disebut tentang petang dan pagi pastilah itu merujuk di ayat 26 pada periode 2300 petang dan pagi. Yang juga menarik adalah bahwa Gabriel secara eksplisit 2 kali memberitahu Daniel bahwa penglihatannya dalam Daniel 8 akan berlanjut hingga akhir zaman dalam ayat 17 dan 19. Dalam penjelasan malaikat, 3 dari 4 simbol di Daniel 8 telah digenapi dalam sejarah dalam ayat 20 sampai 25. Dan hanya 2300 hari. Ini yang tersisa untuk digenapi pada akhir zaman dalam ayat 26. Miller menyadari hal-hal ini. Jadi ia dapat menunjukkan dalam bagan waktu di Signs of the Times edisi Mei 1841 bahwa Wahyu 10 telah digenapi dan kitab kecil itu telah terbuka. Terbukanya hal itu sungguh amatlah indah. Saya tidak perlu menyatakan sukacita yang memenuhi hati saya, mengingat itu adalah sesuatu yang menyenangkan akan kedatangan Yesus yang segera. Pekabaran dari buku kecil yang dimeteraikan itu memang manis. Tetapi Miller, seperti kebanyakan dari kita, menghargai bagian-bagian nubuatan yang menurutnya dipahaminya, namun melewatkan bagian-bagian lainnya. Akibatnya, entah bagaimana ia kehilangan kesimpulan bahwa pembukaan nubuat-nubuat dalam buku kecil itu pada akhirnya akan mendatangkan kepahitan dan kekecewaan. Dalam Wahyu 10 ayat 8-10. Doa kita hari ini. Tuhan, bantulah kami untuk belajar membaca dengan penuh pengertian. Amin.